Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tentu dalam hati kesyukuran yang kita lakukan, yang kita ucapkan juga diwujudkan dalam bentuk amal-amal kita, dan mudah-mudahan semua yang sudah Allah berikan kepada kita akan nikmatan yang utama adalah iman Islam, menjadikan kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan melakukan sebuah kajian ya bersama Bapak Haikal di hari Senin Selasa. Tema tentang keluarga menjadi sebuah tema penting dalam kehidupan kita, karena keluarga menjadi sebuah fondasi yang uh, kita harapkan itulah fondasi yang akan nanti membangun bangsa ini. Keluarga menjadi sebuah harapan bagi kita, karena keluarga pula yang kelak di akhirat kelak eh, bisa menjadi penolong kita, karena syafaat saat dari anak kita, keluarga kita. Begitulah harapan kita. Dan ini adalah baik sangka dalam agama menjadi sangat penting ya. Karena Rasulullah SAW banyak mengingatkan dalam sebuah hadis, dalam banyak hadis Nabi, tentang betapa kita ini harus berbaik sangka kepada Allah, bahwa semua amal kita yang kita lakukan ini akan berbuah pahala. Semua yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita itu juga akan berbuah pahala, menjadi bagian dari kita eh, upaya untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jadi tidak sia-sia apa yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema yang insya Allah akan dibahas oleh Bapak Haikal, dan Bapak sedang persiapan saat ini setelah barukan sekontak, karena beliau juga ada perjalanan untuk mengisi kajian. Jadi sambil di jalan insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita semua ya. Baik sangka ini menjadi penting karena eh, sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan sebuah hadis Nabi SAW, eh, janganlah mati kecuali dia memperbaiki baik sangkanya kepada Allah. La yamutun ahadakum illa wa huwa yuhsinu billahi zannahu. Jangan sampai kita mati kemudian masih menyimpan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita merasa bahwa doa-doa kita tidak akan dijawab oleh Allah, itu bagian dari kita bersuudzon ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi SAW mengingatkan dalam salah satu hadis Nabi, "Udullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian merasa yakin dengan ijabah atau pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi kita sudah ajarkan kepada kita, untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu punya perasaan baik sangka itu menjadi penting dalam membangun sebuah keluarga ya. Karena tentu banyak sekali persoalan-persoalan dalam keluarga ini yang kita hadapi ya. Dalam hubungan dua suami istri misalkan, dalam hubungan dengan anak-anak kita, dengan hubungan dengan tetangga, dan banyak sekali hal-hal yang kita alami dalam membangun sebuah keluarga. Dan tentu eh, upaya untuk bisa menghadapinya dengan baik, salah satunya bekal yang kita punya adalah baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema ini menjadi penting juga karena eh, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan dalam sebuah nasihatnya, orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan memperbanyak amalnya. Jadi amal orang yang eh, selalu berbaik sangka kepada Allah itu adalah amal yang selalu dia lakukan secara istiqamah,
amal yang selalu dia lakukan dengan tanpa henti-hentinya, memperbanyak amal baik, ahsanu amala, amal-amal yang terbaik itu menjadi sebuah bukti bahwa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka berupa bahwa kita akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah syukurillah tentu di majlis ini kita saling mengingatkan ya, sama satu sama lain, dalam sebuah majlis yang insya Allah dihadiri dipenuhi oleh orang-orang soleh yang senantiasa punya kepedulian untuk menggerakkan dakwah gitu ya, punya kepedulian untuk sama-sama saling mengingatkan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kebaikan, kebenaran dan juga saling berwasiat dalam kesabaran. Itulah fungsinya kita menjadi bagian dari majelis ini. Kita berharap majelis ini akan memberikan satu inspirasi kepada kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah di tiap pagi kita ketemu ya, ngobrol, kita dapat petuah, petunjuk dari para guru-guru kita, taujih itu arahan yang dan dari sisi berbagai ilmu ya, dari sisi parenting, dari sisi kajian tauhid, dari sisi kajian tentang eh, perjalanan Nabi atau sirah Nabi, ada ruqyah, ada juga tadabbur Quran. Semua ini memang didedikasikan untuk kita semua dan mudah-mudahan ini bagian dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajat orang yang bertakwa dan orang-orang yang berilmu, karena amal ini tanpa ilmu memang bisa tersesat ya. Amal tanpa sebuah panduan dari syariat itu juga bisa tersesat. Karena itulah alhamdulillah, wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan waktu, usia, kesempatan dan komunitas yang sama-sama kita bisa saling memperbaiki diri, salah satunya dengan majelis ilmu. Dan sahabat yang dimuliakan Allah, selain kegiatan majelis ilmu, memang di setiap pagi kami juga selalu mengingatkan betapa banyak ya sebenarnya agenda-agenda yang ingin kita lakukan dari Majelis Keluarga Indonesia ya. Salah satunya kegiatan-kegiatan yang sudah rutin kita lakukan, mulai dari khitan khitan ya, kegiatan khitan, kemudian juga ada kegiatan eh, menebarkan wakaf buku gitu ya. Dan ini menjadi sebuah bagian yang kita upayakan, mudah-mudahan ini amal-amal yang Allah ridho dengan kita semua, karena semuanya ya, bisa terwujud, bisa dilaksanakan dengan baik karena dukungan dari semua jamaah. Alhamdulillah, sambil menunggu Babi Haikal gabung, eh, dari pengurus MKI, Dr. Piki, Assalamualaikum. Assalamualaikum dok, lagi di rumah sakit atau standby nih? Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi standby di rumah nih dok? Ustaz. Lagi persiapan, Ustaz. Masya Allah. Gimana dok nih untuk persiapan di Desember ini, khitan ya, kegiatan khitan ya? Baik, sejauh ini untuk Zidan Rumah Hitan Keluarga Indonesia, kita saat ini sesuai di report di dalam grup, kita hari ini akan mulai proses untuk pemisahan instalasi listrik ya dari rumah yang diwakafkan gitu. Kemudian setelah pemisahan instalasi listrik, insya Allah kita akan coba hias ya. Jadi yang kemarin sudah hadir Mm-mm. di Zidan Rumah Hitan Keluarga Indonesia mungkin melihat ya bahwa masih minim dekorasi anak-anak. Jadi kita berusaha untuk menghias Zidan Rumah Hitan Keluarga Indonesia ini dengan tema anak-anak supaya lebih Hmm. cheerful lah. Jadi saat anak-anak ini masuk itu tidak takut, tidak ada kesan klinik gitu. Jadi Iya. membuat hati yang dihitan itu lebih riang dan gembira saat dihitan, insya Allah. Dan terakhir berapa orang dok yang di khitan ya? Terakhir tuh di 2 pekan lalu ya kalau nggak salah ya. Ya, 2 pekan lalu itu kita menghitan delapan delapan orang, 8 anak, dan ini dengan kasus-kasus yang cukup rumit. Ada Mm-mm. 2 dengan hitan gemuk karena memang hitan gemuk itu eh,
tekniknya lebih sulit. Terkadang di rumah hitan yang lain atau di klinik hitan yang lain kadang ditolak dulu gitu, suruh diet dulu baru bisa dihitan. Tapi alhamdulillah kemarin kita bisa menghitan 2 anak yang gemuk, kemudian ada 1 juga yang revisi. Jadi memang dia sudah dihitan di tempat lain, kebetulan juga gemuk. Setelah dihitan itu eh, dia mendelap kembali, jadi kita revisi ya, alhamdulillah ini sudah 1 mingguan ya pasca hitan, kita lihat hasilnya ya, alhamdulillah sih baik ya, lagi pada proses penyembuhan alhamdulillah. Alhamdulillah, laporan dari jamaah yang hadir dari peserta khitan itu bagaimana saat ini, Dok ya? Ya, dari peserta hitan sekarang proses penyembuhan ya gitu. Dia ada beberapa yang memang fimosis ya, pada kasusnya fimosis itu lubang pipisnya sempit, jadi tidak bisa dibuka kulupnya. Jadi waktu itu kita eksplorasi sehingga ya memang proses penyembuhan hitannya akan lebih lama tuh karena fimosis itu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Dan ini kan metode yang terbaru nih, Dok ya, yang dipakai oleh MKI ini ya. Ya, MKI alhamdulillah kemarin kita bisa bisa mengumpulkan dari jamaah itu untuk electric surgical unit ya. Jadi electric surgical unit itu harganya kemarin 12.500.000. Alhamdulillah, terima kasih pada jamaah yang berinfak, mewakafkan hartanya untuk kita bisa memiliki ESU itu, electric surgical unit, yaitu yang membuat kita bisa menggunakan teknik yang namanya teknoklem. Itu klaim yang terbaru di dunia hitan ya, dan itu membuat safety. Jadi kemarin kan ada saat sekitar tanggal berapa ya, 27 November itu ada berita bahwa ikut hitan massal, kemaluan alat vital anak tuh terpotong. Nah, itu kemarin viral tuh. Subhanallah ya. Ya memang ada risiko saat dihitan itu glands-nya atau bagian atasnya itu terpotong. Nah, ini kita bisa hindari dengan apa namanya, alat teknoklem itu yang membuat safety sehingga bagian glands-nya itu tidak terpotong karena itu tertahan oleh klem gitu. Jadi alat itu seperti cetakan yang mempermudah dan mengamankan gland itu agar tidak terpotong sih, Ustaz. Masya Allah. Jadi ini silakan jamaah MKI ya, untuk juga mungkin ada saudaranya atau mungkin anak-anaknya atau tetangganya gitu ya yang ingin dikhitan di MKI, silakan untuk langsung mendaftar ya, Dok ya. Di kita di bulan ini kita akhir pekan atau bisa janjian, Dok, bisa kapan saja gitu. Ya, nanti untuk karena ini sekarang kondisinya rumah hitan ini lagi proses kita perbaiki, proses kita instalasi listrik ulang. Kemarin kan sudah dipisah ya ininya apa, token listriknya sudah kita pisah. Kemudian sedang proses cat nih gitu. Jadi mungkin Masya Allah. karena kita menunggu hasil dari cat itu, ada baunya dan lain-lainnya, jadi kita Masih kita nunggu ya. tunggu dulu ya untuk apa namanya, eh, hitan hitan gratisnya sambil kita fokus dalam proses perbaikan dari bangunan dulu nih. Tapi untuk pendaftaran tetap berlangsung ya, pendaftaran ke Bude Darmi ya, gitu bisa tetap didaftar di data dan nanti akan dihubungi. Kemudian untuk di musim hitan khusus jamaah MKI, khusus keluarga jamaah atau rekomendasi jamaah, itu kita akan adakan sistem hitan berinfak ya, dengan biaya itu diskon dari 50% ya, gitu. Untuk yang di atas tanggal 18 tuh di musim hitan. Jadi boleh direkomendasikan kepada
keluarganya, temannya gitu. Khusus jamaah MKI untuk Iya. di Rumah Hitan itu diskon 50%. Jadi nanti ada yang modelnya gratis gitu, ada yang modelnya nanti berbayar tapi diskon besar ya, Dok ya. Iya, Mm. betul. Dan semua keuntungan dari apa namanya, semua operasional Hitan ini memang untuk kebutuhan dakwah juga ya, Dok ya. Artinya salah Betul. satunya untuk kajian dari MKI, untuk juga operasional yang lainnya, dan mudah-mudahan ini wakaf produktif ya, istilahnya mungkin wakaf produktif gitu ya, wakaf yang memang menghasilkan eh, secara material, tapi juga nanti akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan dakwah yang lainnya. Sehingga kegiatan dakwah ini akan terus berjalan dengan baik, dan semuanya alhamdulillah dukungan dari semua jamaah, dan jazakumullah khairan katsira ya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan terbaik untuk jamaah yang sudah ikut berbagi, mendukung kegiatan dakwah dari MKI gitu ya. Eh, Alhamdulillah, wa syukurillah. Dan ini kita kerjasama sama Asdoki ya, Dok ya. Jadi memang ada banyak dokter-dokter profesional yang tergabung di MKI ini, Dok ya. Iya, betul. Eh, jadi beberapa dokter di MKI itu tergabung dalam Asdoki ya. Jadi Asdoki itu adalah Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Jadi kita untuk praktisi yang di dunia hitan itu memiliki asosiasi itu gitu. Dan kebetulan ada dua dokter yang memang senior di Asdoki. Itu Dokter Anwar Sadat yang waktu itu membantu kita di hitan massal yang di Tangerang, dan Dokter Rocky yang kemarin membantu di Zidan Hmm. Rumah Hitan Kolo Indonesia. Itu dua senior itu. Dua Hmm. senior di Asdoki. Alhamdulillah saat ini sudah bergabung di dalam grup dan ikut mengaji ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan kalau barangkali ada jamaah di daerah-daerah nih, Dok, yang ingin menggelar khitan massal nih, bisa nggak nih, Dok nih? Kalau kemarin kita kan di Tangerang tuh sebagai eh, ini ya, upaya awal di luar markas MKI ya, di Condet di Rumah Babe, kita menggelar kegiatan khitan massal di Tangerang gitu ya. Dan alhamdulillah sukses gitu ya. Ada banyak sekali jamaah yang menikmati manfaat dari kegiatan khitan ini. Dan kalau ada daerah-daerah lain barangkali mungkin yang ingin mengajukan semacam seperti Bandung, kemudian juga mungkin daerah lainnya, eh, Bekasi atau apalah ya, daerah-daerah lain yang di Jogja barangkali gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Bisa mekanismenya boleh, Dok? Ya, eh, jadi pada intinya adalah Zidan Rumah Hitan Keluarga Indonesia, suatu program yang kita buat dari Majelis Keluarga Indonesia ini pada intinya adalah kebermanfaatan bagi umat. Jadi dimanapun yang membutuhkan hitan, selagi kita bisa mampu untuk menjangkaunya sama-sama berjamaah bersama Majelis Keluarga Indonesia, kita insya Allah bisa hitan di luar kota. Kemudian menariknya, Holis yang kemarin kita lakukan di Tangerang itu kondisinya saat tidak libur sekolah. Hmm. Jadi saat tidak libur sekolah pun ternyata hitan gratis itu masih berduyun-duyun orang untuk mendaftar. Nah, Hmm. ini juga menjadi refleksi buat diri kita juga. Saya juga yang menghitan itu juga merasa, oh ternyata sebegitunya orang membutuhkan hitan gratis, dan eh, mereka sampai merelakan gitu anaknya untuk tidak masuk sekolah 1-2 hari ya gitu, karena memang kan proses ya awal 1-2 hari itu masih agak nyeri ya gitu. Tapi saya kontrol mereka sih rata-rata tidak lama untuk libur sekolahnya gitu. Dia cukup ya hari Selasa, Rabu dia udah masuk kembali gitu, karena memang di dalam grup saya kontrol tuh. Jadi di kemarin di hitan gratis yang di Tangerang itu saya masih ada di dalam grupnya, saya masih kontrol, alhamdulillah sih eh, cepat pemulihannya. Kemudian bisa beraktivitas kembali. Tapi ya itu kondisinya tidak musim liburan, tapi Bisa eh, ya, Masya tak Allah. penuh gitu. Kemarin kita kuota 30, yang mendaftar 35 ya. Kita akhirnya mengakomodir 35 untuk di hitan ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini semuanya atas dukungan dari jamaah semuanya, Dok ya. Masya Allah. Dan ini sebuah amal yang insya Allah akan
terus mengalir, karena ini amal yang ketika seorang anak ya dikhitan, tentu ini menjadi syarat sahnya ya dalam ibadah juga, dalam sholat, dalam kegiatan ibadah lainnya. Dan insya Allah ini sebuah amal yang terus kita akan rasakan ya kemanfaatannya, tidak hanya di dunia, tentu di akhirat ya. Eh, Yaitu amal yang ketika seseorang muslim sudah dikhitan, tentu dia akan sah dalam ibadah-ibadahnya gitu ya. Sudah sah kita ketika mereka melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, dan tentu amal itulah yang kemudian insya Allah akan juga kita rasakan, kita dapatkan ya. Mudah-mudahan ini keberkahan amal, amal jariah yang bisa kita rasakan oleh kita semua ya, dan Allah melimpahkan banyak keberkahan kepada kita dan keluarga kita, karena amal-amal yang tidak seberapa tapi sesungguhnya amal yang terus mengalir ya dok ya, karena sepanjang hayat anak-anak itu sampai dia dewasa kemudian nggak wafat pun, tentu ada jejak-jejak yang kita yang jejak-jejak amal dari kita semua ya, yang sudah berbagi untuk eh, mereka, yaitu amal yang masya Allah tabarakallah, yaitu amal berupa khitan ya masya Allah. Dan ini memang inisiatif yang luar biasa ya, inisiatif dari teman-teman pengurus yang kemudian alhamdulillah, walaupun waktu itu awal-awal ya masih ragu, tapi alhamdulillah Allah mampukan kita semua di kegiatan awal itu khitan masal, kemudian di rumah Babe Haikal, kemudian terus alhamdulillah terus berlanjut berlanjut, dan alhamdulillah kita memiliki satu rumah khitan yang nanti bisa diakses tidak hanya di acara-acara kegiatan khitan masal yang sifatnya masal gitu, tapi khitan yang bisa kapanpun kalau memang dibutuhkan, bisa buat janjian ya, by appointment ya, dengan janjian kemudian datang ke rumah khitan, dan alhamdulillah kita akan siapkan dokter spesialisnya, dokter yang profesional tentu dalam bidang khitan. Dan satu Baik, lagi, gimana dok? Ustaz Holis, ini menarik ini. Jadi tadi Ustaz Holis tuh sempat bilang kita awalnya memang ya ini gimana kita mau mulai atau tidak gitu ya. Jadi waktu itu sedikit cerita ya, itu waktu itu kita adakan pertama kali Desember 2022 ya Iya gitu. betul. Desember Setahun ya dok 2022. ya. Desember 2022 MKI Perdana mencoba eh, sebuah majelis dengan kapasitas ngaji Zoom online gitu. Kita coba berkumpul gitu. Kita coba mengadakan hitan gratis ya, di rumah Babe Haikal. Itu saya juga diskusi banyak gitu sama senior saya juga gitu di kampus dulu sama Dokter Adit ya. Dokter Adit nih putranya dari Pak Ketua Kelas Abah Husairi, Bang masya Seri Allah. nih, anaknya Pak Ketua Kelas. Nah ini diskusi terus kata Dokter Adit tuh udah gas aja kita Bismillah gitu kan, kita coba adakan ya waktu itu. Ya alhamdulillah gitu. Kolaborasi sekarang Dokter Adit lagi proses fokus untuk ini nih, untuk ujian untuk Masya masuk ke Allah, dokter spesialis ya. spesialis bedah ya. Nah, lagi proses ujian-ujian nih. Mari kita doakan sama-sama nih karena Dokter Adit juga banyak kontribusinya untuk bisa terwujudnya apa Zidan Rumah Hitan Keluarga Indonesia ya. Beliau lagi ujian masuk UI spesialis bedah. Mudah-mudahan bisa Allah mudahkan. Amin. Amin, amin. Kita doakan semua ya saudara kita yang sedang menempuh pendidikan lanjutnya ya di spesialis. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan kita berbangga ya kalau di antara jamaah-jamaah kita ada yang banyak dokter-dokter spesialis dan bisa berkontribusi nanti dalam kegiatan dakwah gitu MKI. Dan Amin, amin ya insya Allah. Allah juga nanti rencana kan ada juga nanti membuat program apa, pemeriksaan kesehatan gratis juga ya dok ya, insya Allah ya dok ya. Mm-mm. Ya betul, nanti MKI bisa bisa melebarkan tuh nanti Mm. jadi pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian ya sampai saat ini ya eh, banyak dokter-dokter di MKI, jadi bisa saling mengenal. Insya Allah kalau misalnya apa namanya ada pertanyaan terkait kesehatan, Insya Allah eh, bisa dijawab nanti secara japri boleh gitu nanti Insya Allah kan akan dijawab ya.
Nah, dan dikasih solusinya ya mungkin kalau misalnya online solusi secara langsung mungkin tidak, tapi secara apa namanya diskusi mungkin bisa kita membantu gitu mengarahkan mana yang terbaik gitu. Hmm. Dan Alhamdulillah nih kemanfaatan kita berjamaah ini seperti ini ya dok ya. Insya Allah. Dan juga salah satu program kita adalah wakaf buku ya dari Tuan Guru Suparman Pajar dan alhamdulillah juga sudah ini periode yang kedua ya dok ya. Bu Darmi mana nih? Bu Darmi ada gabung nih. Ya, alhamdulillah juga dikoordinasi oleh Bu Darmi dan Ustadz Rozi, stafnya Tuan Guru yang insya Allah akan juga berbagi buku ya karena ini bagian dari kajian-kajian ini kita berharap juga bisa didokumentasikan dalam buku gitu kemudian kebermanfaatannya juga bisa dirasakan oleh mungkin yang tidak bisa ikut Zoom gitu ya. Alhamdulillah Bapak sudah Assalamualaikum, hadir. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susahnya, Baik, susahnya, baik. susahnya bergabung. Dalam Karena dalam perjalanan kemana nih, Beh? dalam perjalanan ke pertama Al-Azhar, Bela Aqsa juga. Yang kedua, pertama TV One Bela Aqsa. Yang kedua Al-Azhar. Minta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Ya. Hambatannya adalah di handphone. Saya barusan install lagi. Mohon bantuan nih, kira-kira kalau datang nih apa yang harus saya lakukan nih, ya, yang ahli-ahli IT supaya nggak hambatan kayak gini. Masalahnya yang lain juga terhambat. Saya juga online nggak bisa juga, ya. Ya Allah ya Rabbi. Sebuah topik yang sangat menarik. Minta maaf, ya. Sudah live. Oke. Silakan, Beh. Kita sudah tadi membuat awalan membahas lebih ke program-program MKI yang alhamdulillah sudah berjalan dok ini Beh ya di rumah khitan Zidan alhamdulillah sudah berjalan kita sudah mengadakan khitan 2 kali di sana Beh alhamdulillah masih Alhamdulillah. berjalan. Baik, ini sambil goyang-goyang nggak apa-apa ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pasti aja selalu ada hambatan ini software. Dan ya tadi nggak bisa masuk. Akhirnya saya uninstall Zoom. Kemudian install Zoom. Nggak bisa masuk juga. Kayaknya ada hambatan di handphone ini nih. Ya. Sehingga saya pakai yang lama. Yang lama ternyata baterainya masih drop. Mesti dikonekin dulu. Dan begitulah. Sebuah topik yang sangat menarik. Ini akan kita bahas cukup baik, cukup lama, ya. Husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gini, dulu ada grup lawak itu namanya Quartet Jaya. Siapa yang tahu grup lawak Quartet Jaya itu? Siapa yang tahu Quartet Jaya? Quartet Jaya itu di Jojon, kenapa? ada Jojon, Ateng, Isa, Ya, orang bilang paling lucu siapa? Ateng. Ateng. Padahal koreografernya di balik itu semua, yang nyusun acara, yang membuat itu bisa enak ditonton adalah Edi Sud, gitu. Begitu juga ada Sri Mulat, ya, Sri Mulat. Yang paling lucu siapa di Sri Mulat? Timbul. Ya, padahal di balik semua itu ada yang mengatur jalannya itu. Itu adalah namanya Pak Asmuni, gitu ya. Begitu juga grup apa namanya grup kok tahu semua? Jangan-jangan udah tua nih yang jawab nih. Siapa nih yang jawab? Tegri. Yang lain tuh pada diam tuh, udah belum tahu tuh ya. Ada grup itu Cahyono, Jojon, UU dan Joni gitu ya. Nah itu grup lawak yang cukup maju juga dan semua tahu yang paling lucu adalah Jojon. Jojon. Tapi di balik itu semua ada yang ngatur jalannya itu semua. Yang mengatur itu adalah Cahyono gitu ya. Nah sebenarnya sebenarnya dalam dunia yang seperti ini kita melihat begitu juga gitu kan. Apa namanya? Mungkin teman-teman bilang wah Babe yang ngomong, hanya apalah Haikal, cuma sekedar orang yang bisa bicara karena banyak referensi, karena banyak baca, setiap detik kita baca sehingga bisa mengakumulasi bacaan-bacaannya menjadi keluar. Tapi yang mengatur itu semua itu adalah seorang
yang edisutnya gitu loh, Asmuninya gitu ya, Cahyononya gitu ya. Itu adalah Mas Kholis ya. Mas Kholis sering membuat satu terobosan-terobosan, membuat sebuah skenario-skenario yang akhirnya jadi dan jalan. Salah satu skenario yang dia bangun sekarang itu adalah ya ini, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Majelis Keluarga Indonesia, hari ini saya mau barengin ya, diatur aja di nama yang undang cepat. Saya mau barengin ya, tunggu sebentar, barengin dengan Ustadz Fatih Karim ya. Nih, barengin Ustadz Fatih Karim sehingga lebih dikenal lagi eh, sambil mendengar Ustadz Fatih Karim. Jadi saya gabungin. Jadi ketika diundang sama Ustadz Fatih Karim, ya, contoh, Ustadz tuh pernah ke luar negeri, pernah kemana? Nah, saya konekin nih sama Ustadz Fatih Karim supaya lebih masuk lagi, lebih banyak lagi yang lihat ya. Nih. Bisa bareng ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan lancar. Kita nanti sambung lagi ya. Obrolan curhat-curhat pribadi ya. Sekarang kita sudah tiba. Sayang sekali kalau beliau tidak segera kita ajak ngobrol ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal, lancar ya. Insya Allah teman-teman semuanya dimudahkan ya. Semua niatnya. Jadi niat itu ya strong why-nya ya. Kenapa mau melakukan itu ya? Sebentar Babe lagi di jalan. Sebentar kita coba undang siaran langsung bersama Babe ya. Kadang-kadang sinyal ya, jadi teman-teman semuanya Babe Haikal sudah bersama kita. Beliau sedang di jalan, mudah-mudahan lancar ya, mungkin mudah-mudahan di MKI mendengar ini. Saya konekin supaya bisa menyebarluaskan dengan baik. Dan ini ya, tapi bismillah ya. Kalau memang rezeki kita pagi ini ya sama Babe ngobrol ya, meski hanya sebentar ya. Bismillah, mudah-mudahan pagi ini kita bisa ngobrol sama Babe sebentar ya. Be sudah di-invite Be, tapi belum di-accept, belum diterima Be. Mohon izin Be, mudah-mudahan bisa terima accept-nya Be. Udah Be, udah diundang. Udah diundang siaran langsung bersama Babe, tapi kok belum masuk ya, belum ada undangan ini. Mungkin sinyalnya tapi sebentar. Iya itu udah diundang tapi kok belum masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Husnuzon, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita gabungkan. Bismillah, belum masuk undangan. Bapak coba minta di-invite, kiriman invite deh. Insyaallah ini karena saya sudah undang di sini tuh, tambahkan Haikal Hasan Put ke video siaran langsung Anda bersama. Nah, itu sudah ya. Jadi kita sudah undang tapi belum ada undangannya. Nah, begitu. Bismillah deh. Ini dia. Bismillah. Babe sudah kirim tangan buat kita. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala, insya Allah. Ya. Biasanya sinyal kalau di perjalanan memang ya kurang stabil ya. Bismillah. Mudah-mudahan ya teman-teman gak ada kendala. Bismillah. Asik banget kalau pagi-pagi dapat motivasi dari Babe ya. Karena Babe Haikal ini motivator ya, internasional ya, guru saya, sahabat saya. Wah, ini mah pokoknya kalau kita udah bersama beliau tuh rasanya lupa waktu ya. Asik banget ngobrol sama Babe ya, wawasannya luas. Saya ya. Udah di ini requestan ya. Keberanian, sikap ya, dan Masya Allah saya Hasan bisa ya. Nah, ini ada report comment, replay. Wifi kadang-kadang pengaruh juga. Sebentar.
Mudah-mudahan ini bisa ngaruh. Iya, nih teman-teman sekalian, bagaimana ini? Saya udah pakai handphone yang Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dibantu. Saya udah klik plus. Ya Allah. Ini udah semua nih Guntur, udah semua Guntur, udah semua. Baik, jadi banyak pilihan politik deh. Iya. Ini saya udah klik tuh, saya udah klik. Apakah udah diklik, tapi kok nggak bisa masuk ya? Kenapakah ini? Request juga sudah. Tidak bisa masuk. Wallahu a'lam. Baik, baik teman-teman sekalian, kita fokus di sini sambil kita melihat ini ya. Prasangka baik kepada Allah, ya sudah siaran langsung bersama Babe, tapi nggak masuk. Malah Ustadz Fatih Karim masuk ke MK itu ya. Soalnya Babe suka buat kejutan, jadi itu nggak bisa atau kenapa? Ya, apa yang terjadi nih? Coba. Apa ya? Apa Babe udah dilarang lagi? Saya udah kirim sama Instagram gara-gara sudah klik, sudah semua, saya tahu ini kenapa. Sudah minta invite. Baik teman-teman sekalian, oke, kita fokus saja ke sini, biarkan saja kalau dia nggak bisa gabung. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin diblok lah, biarin. Ya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, Majelis Keluarga Indonesia. Ya. Majelis Keluarga Indonesia yang saya hormati, yang saya muliakan. Begini, ya. Ketika ini saya mau cerita pengalaman pribadi ya. Saya hari ini sedang galau, boleh dong sedikit curhat, ya galau. Galaunya itu karena ya saya sedang galau nih. Allahu Akbar. Ini saya live di IG ya. Nggak bisa juga. Baik, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Ya, prasangka baik kepada Allah hukumnya wajib. Husnuzon itu adalah yang paling penting. Dan di antara semua husnuzon kita, tentu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling top, yang paling wajib hukumnya. Prasangka baik kepada Allah adalah sebuah prasangka yang menuntun hidup kita, menuntun jalan kita, menuntun kesempatan kita, dan mengarahkan kita sebagaimana apa adanya. Allahu Akbar. Mungkin saya katakan tidak ada yang lebih indah daripada sebuah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi itu. Ya, prasangka baik hanyalah kepada orang-orang yang sanggup untuk itu. Tidak ada prasangka, tidak ada yang lebih indah daripada sebuah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya katakan saya sedang galau. Hari ini saya sedang galau. Kegalauan saya ini apa ya? Karena boleh saya cerita sedikit sisi manusiawi saya gitu ya. Di Zoom ini ya. Manusiawi saya mungkin sedang timbul nih. Tapi saya jamin hanya maksimum 1 jam. Maksimum 2 jam gitu ya.
Apa prasangka itu? Ya, kemarin ketika saya ikut dalam galang dana untuk Palestina, dan kebetulan galang dana itu diinisiasi oleh Gerindra, dan saya diundang sebagai motivator untuk galang dana, saya hadir gitu ya. Dan netizen menerjemahkan dengan kalimat yang lain seperti biasa gitu ya. Mungkin ada provokator satu dua yang membuat itu kejadian gitu ya. Dan kemudian banyaklah yang berprasangka, banyaklah yang menyerang, banyaklah yang ngata-ngatain. Saya bilang ada apa ini ya, ada apa ini ya. Kenapa yang lain nggak digituin, kenapa saya doang ya? Kenapa yang lain banyak memilih yang lain tapi nggak digitu-gituin? Saya ambil contoh si nggak usah ya, si X lah gitu ya, yang tadinya memilih si A, kemudian tiba-tiba sekarang memilih si B. Saya lihat komen-komennya, maju terus bang, maju terus Ustadz, maju terus Kiai gitu ya. Saya lihat ya seorang tokoh keluar dari sebuah partai, mendirikan partai, kemudian mendukung si A gitu ya. Lalu sekarang masuk ke dalam koalisi mendukung si B begitu ya. Komennya di bawah itu, selamat, selamat, sukses selalu, kita selalu bersama dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga Ustadz gitu ya, dan banyak lainnya. Tapi ketika itu terjadi pada saya, habis dah. Ada apa ini sebenarnya? Prasangka baik apa yang harus saya mainkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan adalah sebuah cinta. Mereka kehilangan saya. Mereka merasa saya meninggalkannya. Mereka akhirnya kecewa. Kekecewaan itu ditumpahkan oleh mereka dalam bentuk cacian dan makian. Sedih sekali memang. Tapi apa boleh buat? Kita harus menentukan pilihan. Sebelum sampai ke sana, sebelum masuk MKI menjadi politik, ya sebelum masuk MKI menjadi politik, dan saya tidak akan bawa ke arah sana, I guarantee you. Saya cuma mau menyampaikan kepada teman-teman sekalian, hubungannya dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda lakukan, pasti ada sesuatu. Apapun yang Anda siapkan, pasti ada sesuatu. Itulah yang dimaksud wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Surat apa itu ya? Surat apa kemarin Mas Khalil sudah bikin tuh suratnya tuh? Al-An'am apa? Dan pada sisi Tuhanmu lah segala kunci yang gaib begitu ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya. Nah, ini nih ya. Dan pada sisi Tuhanmu lah semua kunci-kunci yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya. Mana dia? Nggak masuk Ustaz Fatih Karimnya. Dwi masuk. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Tuhan mula segala kunci-kunci yang gaib. Ya, dan dia tahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha. Artinya sebentar nih Fatina, ya ini dia. Accept. Nggak bisa berdua, nggak tahu nih kenapa. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala katakan pada kunci semua itu di sisi Allah kunci-kuncinya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya nggak ngerti saya nih apa yang terjadi. Saya udah ngikutin, udah klik tambah, udah lihat nggak ada. Saya udah kirim request beberapa kali Ustaz, nggak dapat juga gitu. Mau kemana, Be? Dan teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, hari ini saya menuju TV One ya karena gencatan senjata secara live nanti, gencatan senjata yang disampaikan oleh Israel sama sekali 100% bohong. 100% bohong, dan dia tetap melakukan penyerangan. Dan yang terbaru, sebuah bangunan 1, 2, 3, ada 6 lokal bangunan dihantam sementara orangnya masih ada. Jadi urutan satu, yang di bangunan 2, 3, 4, di mana yang lari berhamburan. Beberapa detik kemudian yang kedua dan seterusnya.
Nah, itu yang akan kita bahas. Terlepas dari itu terlepas dari apa yang kita bahas hari ini, tadi sebelum masuk saya menyampaikan hal ini. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Gitu, ya. Dan pada kunci-kunci yang gaib, pada kunci-kunci, pada sisi-sisi Allah lah, segala kunci-kunci yang gaib itu. Jadi nggak konsen. Banyak banget yang nanya politik, capek saya. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Itu tadi saya sampaikan satu ayat yang meliputi semuanya. Kebersihan hati dari prasangka. Ya, saya ambil ayatnya begitu. Dan pada sisi Tuhan mula segala kunci-kunci yang gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan pada sisi Tuhanmu itu semua. Dia tahu apa yang ada di darat dan di laut. Wa matasqutu min waraqatin. Dan tidaklah selembar daun juga jatuh. Itu dia tahu juga. Gitu ya. Dan tidaklah selembar daun jatuh kecuali pada sisi Allah. Tidak juga satu biji-bijian kecuali Allah yang atur semuanya. Nah, jadi saya lihat fitnah ketika saya duduk berdampingan, ini sekaligus dijawab nih, fitnah ya, yang ketika teman-teman lihat saya duduk berdampingan dengan seseorang, itu betul-betul fitnah. Hari ini mudah sekali membuat artificial intelligence, Ustaz Fatih Karim, ya kan? Saya dituduh duduk di samping orang yang mendukung Israel. Ya nggak mungkin gitu loh. Saya menajiskan diri saya mengharamkan diri saya untuk duduk berdampingan dengan orang-orang yang menyetujui Israel. Ya, kita lihat ketegasan dari Recep Tayyip Erdogan. Dia selaman aja dia kagak mau gitu loh. Ya, untuk teman-teman ketahui, saya pernah ketemu dengan seseorang pejabat tinggi di Bogor dalam sebuah acara di sebuah ketua partai. Acara itu di sebuah ketua partai di Bogor. Maaf, orangnya pejabat tinggi di Bogor, acaranya di sebuah ketua partai ya berwarna biru di Jakarta. Itu giliran saya selaman. Ini ada orang pejabat tinggi di Bogor yang menyebabkan Habib Rizik itu masuk penjara. Saya lewatin nggak mau selaman sama dia. Gitu loh ya. Artinya apa? Ini sebuah ketegasan sikap. Yang begini-begini nggak usah ditanyakan lah. Yang begini-begini nggak usah diragukan lah ya. Karena mungkin saya mau duduk berdampingan, saya akan pindah gitu loh. Apabila dekat saya ada orang yang betul-betul pro dengan Israel, itu menghancurkan harga diri saya. Saya rasa cukup tidak lagi dibahas soal ini. Saya datang untuk menggalang dana dan ternyata dalam hal ini saya memang dekat secara pribadi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menyumbang 5 miliar rupiah, Mas Fatih Karim. Saya akan bawa 5 miliar itu untuk bangsa pengungsi di Palestina. Kemudian akan membangun sekolah, akan bangun rumah sakit. Yang begini ini nggak usah dilihat capres siapa, capres. Yang begini kita dukung gitu loh. Ya, yang begini nggak usah dilihat. Janganlah apa-apa dibilang bagaimana. Nggak usah begitu. Yang ini begini kita dukung. Balik lagi dengan Ustaz Fatih Karim, tafadhol. Yang itu berarti sudah kita clear ya. Nggak usah ada keraguan apapun ya. Intinya adalah Pak Prabowo, saya dukung beliau memberikan sumbangan 5 miliar dari uang tunai, maksudnya dari uang pribadinya, membangun sekolah, membangun jembatan, membangun bangunan, membangun kembali lah ya di sana, sekaligus sedang upayakan untuk mencari sumber-sumber air dan seterusnya. Intinya adalah kemarin seperti itu, begitu ya. Stop, close soal ini, kita masuk dengan apa yang kita ngobrolin Ustaz Fatih Karim. Masya Allah. Ini clear ya, Be. Kalau Anda sih udah trust to you, Be. Tenang, Be. Aman. Kalau saya mah dari dulu udah kenal Mbak Be. Saya mah murid. Astagfirullah. Dia malah nanya, makanya kita tabayunin gitu, Be. Tidak. Antum guru bagi banyak orang. Kita parkir aja di. Allah. Hari ini, kok boleh nggak kita apa namanya, kita sedikit singgung tentang prasangka baik, dan sekaligus yang paling penting itu adalah husnudzon kepada Allah, gitu ya, husnudzon kepada Allah ya. Nah, jadi satu ayat, parkir aja di jalan. Satu ayat yang saya ingin sampaikan tadi, jangan ragu, jangan takut teman-teman. Satu lembar daun jatuh itu di Lauhil Mahfuz sudah tercatat. Jadi jangan ada kecewa, jangan ada apapun, karena semua minallah, ilallah gitu semuanya. Di mana aja dia, jauh-jauh nggak apa-apa dia, masih lama TV One jam 7. Dia parkir di mana yang jauh yang tenang.
Jadi teman-teman sekalian, perhatikan ayat itu. Tidaklah selembar daun jatuh, tidaklah satu biji-bijian jatuh, kecuali itu semua dalam genggaman Allah. Jadi what should you do? What should you make it angry? Buat apa itu membuat marah? Membuat apa itu membuat kesal? Buat apa itu membuat apapun? Tenang aja dalam menjalani hidup ini. Santai aja dalam menjalani hidup ini. Yang kemarin kita makan, Din, balik, Din. Kita pernah makan tuh kemarin. Di mana tuh? Sana kan? Di gang kan? Mohon maaf, sambil ngarahkan Pak Udin. Jadi, tenang saja teman-teman dalam kehidupan. Begitu. Silakan Ustaz Fatih Karim. Setuju ya dengan apa yang saya sampaikan ya? Setuju banget, insya Allah. Babe mah kita semua udah percaya dari dulu, track recordnya jelas, perjuangannya jelas, keberpihakannya jelas, ya. Pokoknya kalau ada yang nggak jelas-jelas ya, itu bukan Babe. Itu aja kalau saya. Jelas semuanya. Clean. Bismillah. Clear. Jadi Be, ini pagi-pagi ini mau ngajak ngobrol sebentar aja, mau ngangkat tema. Iman kepada Quran pasti diuji. Kenapa sih udah dekat sama Quran aja kok masih diuji gitu, Be? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, teman-teman sekalian. Jangankan kita ya, generasi terbaik yaitu sahabat-sahabat Nabi. Generasi terbaik itu ya, sahabat Rasulullah. Kok datang dagangan itu kok hari Jumat ya? Yang dari Yaman itu ya. Kok datang dagangan itu pas orang lagi Jumatan ya? Nggak tanggung-tanggung, yang khotbah Nabi lagi. Yang khotbah Rasul. Tiba-tiba barang dagangan itu datang. Dan barang dagangan itu datangnya setahun sekali. Kenapa dia nggak datangnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad? Kenapa dia mesti datang hari Jumat? Ya, udah gitu, kenapa datangnya mesti pas jam 11:30, jam 12 pas zuhur? Istilahnya gitu. Ya, kenapa nggak pagi? Kenapa nggak malam? Kan ini kan dahsyat banget kan gitu kalau kita pikirin. Luar biasa kan Allah Subhanahu wa taala mengujinya gitu kan. Jadi kok bisa begitu? Dan akhirnya sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, karena ini periode awal di keislaman ya, bukan kita mengecilkan sahabat. Apa hak kita dengan sahabat? Jauh banget gitu ya. Sahabat rata-rata pergi ke tempat dagangan. Hanya beberapa gelintir saja yang tidak pergi. Ya kan buat mereka mungkin nggak tahu. Buat mereka mungkin datang sebentar lihat ada yang bisa dibeli atau dipanjerin atau dipanggil bininya untuk suruh beli barang. Sebab barangnya itu kan kalau nggak datang dibeli sekarang, setahun depan baru muncul gitu kan. Nah jadi para sahabat teruji dengan hal ini. Akhirnya apa? Beberapa sahabat yang tidak tinggal. Apa kata Rasulullah? Andai kata semuanya meninggalkan aku, niscaya akan Allah alirkan sungai-sungai yang di antara kalian, air-air yang di antara kalian, parit-parit yang di antara kalian itu airnya berasal dari api jahanam, gitu kan ya. Sehingga ya akhirnya kita bilang mereka adalah peredam murka Allah, peredam murka Allah. Nah ini udah parkir, kalau udah parkir agak tenang nih. Ya, sahabat majelis keluarga Indonesia dan sahabat Fatih Karim, ya cinta Quran. Jadi pasti begitu emang sunatullah. Ingat, para alim ulama jangan pernah menjawab pertanyaan why. Mengapa? Itu akan menimbulkan mengapa berikutnya. Yang penting adalah kita mengambil iktibar dan pelajaran apa yang mesti kita lakukan ketika Allah tetap menguji kita dengan Al-Quran. Allah tetap menguji kita dengan segala ujian-ujian. Nah begitu. Sebagai contoh lagi, ketika perang Tabuk dikumandangkan, itu persis waktu panen. Ya, persis waktu panen. Pada waktu panen, lagi bunga bermekaran, kurma lagi matang-matangnya, anggur lagi matang-matangnya. Brother, sister, sahabatku, kalau nggak dipetik, itu angus. Ada Ustadz Kholis di sini, begitu Ustadz Kholis, ya. Ada para petani mungkin di sini ya. Kalau nggak dipetik, itu hancur. Dan pada waktu pas panen, orang udah pada siap-siap membawa gerobak, membawa karung itu. Tiba-tiba Nabi kumandangkan, jihad fi sabilillah, hayya 'alal falah. Apa sahabat bilang?
Kalau kata orang Betawi bilang, daelah, ngepas banget ya. Kita mau panen kok dipanggil perang ya. Tar-taran dulu deh. Mesti kan gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Tar-taran dulu ngapa ya Nabi? Petik dulu, kita bawa pulang ke rumah buat kita makan setahun. Kan korma setahun sekali. Gitu. Buat petik. Ya udah deh. Ternyata apa yang terjadi? Ya Allah ya Rabbi. Ini masih banyak banget ya orang-orang yang bertanya Abu Janda, Abu Janda, Abu Janda. Di sebelah saya itu bukan Abu Janda. Di sebelah saya itu adalah Pak Amir Mahmud, pemilik Prima Jasa dan Mayasari. Ampun. Abaikan saja ya. Abaikan saja ya. Pak Arif Kanil jahilin ya. Jadi tangkepin ya. Apa namanya? Abaikan orang bodoh ya. Abaikan Pak Arif jahilin ya. Abaikan orang yang bodoh yang masih berkata. Mohon maaf. Jadi teman-teman sekalian, perang Tabuk itu akhirnya apa namanya? Sahabat memetik kurma dulu, memetik ini dulu, sampai akhirnya turun lagi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum 'alal ard. Hai orang-orang yang beriman, mengapa ketika diserukan untuk membela kau lebih senang dengan duniamu? Araditu mil hayati dunya minal akhirah? Apa kamu lebih senang dengan duniamu? Fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Kagak ada apa-apanya. Kagak ada apa-apanya gitu ya. 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 Kecil. Apalagi yang bilang apa namanya? Wah, itu gara-gara uang 5 miliar. Uang 5 miliar, 5 rupiah pun bukan untuk kita, bukan untuk saya. Ada orang menyumbang 5 miliar, ya kita apresiasi. Ya kita apresiasi. Kita apresiasi, kita bawa itu. Kita kasih mereka itu, biar mereka girang. Kita belikan hadiah, kita belikan makanan. Ya kayak begitu. Mohon maaf, kita mesti berpaling dari yang jahil, yang bodoh. Jadi teman-teman sekalian, ketika sahabat, balik lagi kepada sahabat ya. Balik lagi sahabat Nabi kok merasa enggan, merasa mau metik korma dulu, merasa mau ini dulu, mau ini dulu. Tiba-tiba turun ayat itu. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuang, membela baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan kalau enggak mau bantu gimana? Illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadrus. Begitu. Kan kalau enggak mampu, Allah akan ganti kaum. Nah, ini yang kita takutkan. Orang-orang jahil, orang-orang iya, diganti. Begini Ustaz, begini teman-teman MKI, Majelis Keluarga Indonesia, Ustaz Fatih Karim, banyak yang gabung nih. Ada Dr. Vicky, ada Dr. Selo, ada Mas Khalis. Begini ya, dulu ada yang namanya Tamasek. Mereka mengabaikan Quran, maka jadilah Singapura sekarang. Diganti kaum itu sama Allah. Dulu ada kaum Islam yang namanya Campa. Banyak ulama-ulama besar dari sana. Diganti, nggak ada lagi. Dulu saya Kuro dari Campa itu. Diganti Kamboja Ustadz. Diganti Kamboja. Gitu. Dan juga ketika ada lagi siapa ya? Darul Ma'arif. Tinggal Laos itu. Tinggal Laos. Nggak ada lagi yang lain. Sedih kita kalau ngelihat betapa majunya Islam Patani, Pattaya, Narasiwa. Oh iya, sebentar. Guru Marzuki bin Mirsad, Ustaz. Guru Marzuki bin Mirsad itu adalah gurunya para guru di Betawi. Para habaib, para ulama, para kiai, habib-habib, semua tuh belajar dulu sama Guru Marzuki bin Mirsad. Guru Marzuki, ya. Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara. Itu adalah keturunan Raja Patani yang bernama Astagfirullahaladzim. Jadi nggak konsen jadi begini. Itu keturunan Raja Patani. Dahsyat banget kan Guru Marzuki bin Mirsad itu kan. Jadi betapa dahsyatnya tuh. Patani, Pattaya, Narasiwa, Darul Ma'arif, Kerajaan Mindanao Islam yang jadi Filipina. Jadi kalau kita ini masih ribut aja terus, wa yastabdil qauman ghairakum. Allah ganti kalian dengan kaum yang lain. Emang Allah peduli? Bagi Allah emang kalau sujud tuh nguntungin Allah? Kagak kali.
Kalau semua orang taat sama Allah itu bikin untung Allah gitu. Lu kira Allah pedagang apa? Tidak gitu loh. Semua manusia taat sama Allah. Allah bersyukur gitu. Ya kagak. Emang Allah bersyukur pada siapa? Gitu loh. Biarlah semua itu berjalan sesuai E sama dengan MC kuadrat. Biarlah semua berjalan dengan EA sama dengan ER. Ada lagi yang bertanya, kenapa nggak Allah bantai itu Israel? Begitu kan? Kenapa nggak Allah bantai Israel, nggak Allah tolong Palestina? Hei, tugasmu bukan tugas Allah. Tugasmu. Saudi Arabia, tugasmu jangan kasih minyak buat Israel, embargo itu. Turki, jangan kasih gasmu itu ke situ. Gitu ya. Turki, jangan kasih gasmu ke Israel. Jordan, jangan kasih buah-buahanmu biar dia mati kelaparan, silakan di Israel. Allah itu udah terbitkan matahari dari timur untukmu. Allah udah tenggelamkan matahari di barat untukmu. Allah udah buat gravitasi untukmu. Allah udah sempurna memberikanmu. Allah dibikin satu peraturan yang namanya sangka baik jadi baik, sangka buruk jadi buruk. Ana inda zanni abdi bi. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah membuat telah membuat sistem yang sempurna di alam semesta ini. Allah telah membuat sistem ini yang energi aksi itu sama dengan energi reaksi. Begitu. Tolong pesenin saya bubur ayam dong. Ada bubur ayam di mari. Tuh, bawa kemari aja bubur ayamnya ya. Asik. Jangan pakai ayam. Saya mau juga, Be. Jangan pakai ayam. Jadi pakai kacang ya, Be. Ya, lihat itu. Lihat, saya di tempat sarapan bubur ayam. Enak banget, panas-panas. Iya, nanti belakang saya halaman TV One. Habis makan bubur ayam ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi, ayolah kita prasangka baik. Ayolah kita mengerti bahwa ujian-ujian itu yang datang dari Allah itu ya untuk memperbaiki kehidupan kita gitu kan. Emang sunatullahnya begitu kok. Ya, Din. Kenapa, Din? Nggak usah. Jadi teman-teman, mari kita kembali ke relnya. Kembali ke rel revolusi. Kembali ke rel revolusi. Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Bubur. Allahu Akbar. Jadi begitu Ustaz Fatih Karim, silakan. Jadi Be, bismillah. Ini cuma dikit aja sebenarnya. Kita tuh mau ngumpulin kekuatan umat Be, biar nggak sangka. Insya Allah tanggal 10 Desember ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Ustadz Omar Mita, ada juga guru kita Agim. Nah, mudah-mudahan Mbak Be juga bisa hadir tanggal 10 Desember di gedung ISQ 165 Be. Insya Allah. Quran acaranya. Insya Allah. Quran. Insya Allah. Mana dia itu undangannya? Saya tunggu undangan. Ya, makanya ini mau minta Mbak Be juga nanti hadir untuk ngobrol. Quran tuh mukjizat paling dahsyat. Oke. Antum itu mujahid masa kini. Dengan kembali kepada Quran, tidak ada lagi sesuatu yang kita pentingkan selain Al-Quran. Takbir. Allahu Akbar. Tongkat Be. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati Be. Quran apa hebatnya katanya gitu Be. Ya, baik. Kita bahas. Dengan kekuatan Quran, kita semua bersatu padu. Gitu. Buburnya udah datang Be. Oh ya, mau lihat buburnya. Sini. Coba lihat. Ini ada bubur yang paling Bang. Ini ditonton di seluruh dunia Bang. Ada orang Amerika nonton juga Bang. Ya, lihat. Inilah bubur ayam apa namanya? Bubur ayam Cikini. Tuh. Bubur ayam Cikini. Mari kita makan. Kuah dikit aja. Jangan pakai sambal. Enak betul itu. Be, Ya. Be yang diaduk apa yang di ini Be? Oh iya betul Ustaz Fatih Karim. Ada dua tipe manusia. Yang pertama makan bubur diaduk.
Yang kedua, makan bubur tidak diaduk. Nah, ciri-ciri para pembunuh bayaran itu ya, para para pembunuh sadis yang melakukan mutilasi itu biasanya makan bubur diaduk. Oh, gitu. Waduh. Astagfirullahaladzim, maaf ya, bercanda, maaf ya. Maaf ya. Astagfirullah. Ya Allah. Saya makan bubur nggak diaduk, jadi orang baik ya, bukan pembunuh mutilasi. Ini mumpung buburnya masih panas, Babe harus sarapan dulu. Siap, insya Allah. Kita gabung lagi. Aman, Be. Bismillah. Aman. Alhamdulillah. Saya Tadi tunggu. Tabayun udah jelas. Terus penjelasan Quran juga udah jelas. Tinggal ini aja, Be. Sebenarnya mau ngajak teman-teman yang lagi ngumpul di sini nih, hampir 600 orang pada ngumpul seluruh dunia. Ini kita mau ngajakin tanggal 10 Desember hadir deh di gedung ISQ 165. Mantap. Insya Allah teman-teman bisa daftar langsung, bisa lihat di IG saya, ada di akun bio. Ya, nanti langsung daftar. Nama acaranya Amazing Quran. Quran memang amazing. Insya Allah, Mas. Ustaz Fatih Karim akan menyatukan semua. Ustaz Fatih Karim, datang lagi tuh. Undang lagi Ustadz yang mungkin ada sedikit yang perlu dikasih penjelasan atau kontroversi, undang lagi. Supaya ini bukan cuma Amazing Quran biasa, tapi Amazing Quran, persatuan umat menuju kebangkitan umat Islam. Gitu aja. Ya. Saya hadir. Ditunggu undangannya ya. Kita undang. Siap, Be. Itu bubur mumpung panas-panas, Be. Amin. Semangat. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wabarakatuh. Ramai sekali. Dan ternyata memang ada undangan dari Ustaz Fatih Karim untuk itu. Nah, ini dia buburnya. Baik, buburnya. Baik, teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah sambil Babe menikmati bubur yang masih hangat-hangat dan termasuk golongan tadi ya Ustaz Beh ya, yang tidak diaduk. Mari kita manfaatkan nih waktu Babe sambil nanti menunggu Babe live di TV One tentang Palestina ya insya Allah. Kita manfaatkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, silakan. Baik tentang tema tentang husnudzon, mungkin tema-tema yang terkait, silakan. Silakan ya, Mas. MKI perlu bikin Zoom untuk bela Palestina kedua lagi, Ustaz Walid. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada aspirasi dari jamaah juga yang sudah di polling ya sama Dr. Piki. Dan alhamdulillah banyak sekali yang menginginkan kembali ada Zoom yang bisa menyatukan kembali ya kekuatan umat ini untuk bela Palestina, dan insya Allah MKI akan memfasilitasi untuk kembali bikin Zoom bela Palestina bersama Babe Haikal dan tokoh-tokoh nih. Ada yang mungkin yang belum bisa hadir ini, Bang Onim gitu ya. Kemarin kan nggak sempat hadir, dan insya Allah akan kita adakan lagi Zoom kedua. Bang Onim mau hadir, terjadi hambatan full sehingga 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai akhirnya nggak bisa masuk. Masya Allah, iya. Ini lebih dari 500 Beh yang mau gabung. Kemarin itu memang kita hanya kekuatan kuotanya 500 jamaah nih. Mudah-mudahan Ustaz Sela bisa memfasilitasi lebih dari 500 ribu gitu. Dan ada Mardiku Wawi insya Allah mau join. Masya Allah. Cakep. Lebih indah lagi kalau saya tidak melalui Zoom handphone pribadi, datang ke studio, di mana yang Mardigu mau, kita duduk bersama beliau. Jadi disiarkan Zoom, tapi ada live-nya. Live-nya itu saya dengan dia, dengan Kang Selo, kalau perlu dengan Mas Kholis. Atau Kang Selo sebagai moderator bertanya kepada saya dan Bang Mardigu. Boleh. Cocok, Be. Masukannya. Insya Allah nih markas di Hitan MKI ini lantai 2-nya insya Allah mau dijadikan tempat podcast juga nih, Babe nih. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya
berjalan sesuai dengan planning dan sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang dibawakan ini dahsyat. Saya belum bahas kecuali cuma 1%. Masya Allah. Besok saya akan upayakan sedikit yang berbeda, yang khususon. Saya akan tampilkan layar besar dan saya akan berada di belakang layar itu. Ya, Marini, Azwarini. Saya akan berada di belakang layar itu dan kemudian saya akan bicara sesuai dengan sebagai motivator untuk bagaimana setting mind prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu besok. Baik, alhamdulillah. Wa syukurillah, jazakallah khairan Beh. Makasih untuk sharing ilmu dan buburnya Beh ya. Mudah-mudahan buburnya masih disisakan nih. Ditunggu juga nih jamaah MKI juga ada yang pengen. Bubur Baik, ayam di sini. baik, alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi ini alhamdulillah kita sudah bisa berjumpa dengan Bapak Haikal dan dengan Ustaz Fatih Karim tadi walaupun ini ya sekilas. Alhamdulillah ini juga disiarkan kajian ini, kajian baru pembukaan kata Bapak baru 1% kita ngebahas tentang husnudzon ya. Nah. Dan memang ini sebuah tema sangat penting karena ketika orang yang husnudzon itu niscaya akan selalu bahagia Be ya, selalu bergembira dengan semua takdir apapun yang Allah berikan kepada kita karena orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala saya akan merasa bahwa apapun skenario Allah walaupun terlihat buruk sesungguhnya kebaikan untuk dia gitu ya. Dan kita Masya Allah ya alhamdulillah kita diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam kajian pagi ini. Tentu Allah sudah menghendaki kita untuk bisa menyerap ilmu ini, pemahaman ini tentang husnudzon dan insya Allah besok akan kembali diperdalam oleh Babe Haikal bagaimana setting mind kita ya. Kita memperbaiki cara pandang kita terhadap kebaikan itu, tentang husnudzon itu, sehingga jangan sampai kita hidup penuh dengan suudzon, prasangka buruk, maka sesungguhnya prasangka buruk itulah aktsabul hadis dalam sebuah hadis disebutkan ya. Iya, kemudian fa inna dzanna aktsabul hadis, itu Rasulullah SAW bersabda, hati-hati dengan buruk sangka karena buruk sangka itu aktsabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Dan ini sebuah nasihat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk kita menjaga prasangka buruk gitu ya. Dan saya tadi sudah membacakan sebuah hadis Nabi bahwa Rasulullah juga pernah mengingatkan bahwa la yamutunna ahadukum, janganlah kalian mati illa wa huwa muhsinun billahi dzannahu, kecuali dia memperbaiki sangka baiknya terhadap Allah, bahwa Allah akan memasukkan kita dalam surganya, mengampuni dosa-dosa kita. Tentu dengan amal ya, dengan amal, bukan berarti kita diam saja tidak berbuat sesuatu, tapi dengan amal kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki silaturahim kita, kemudian makin bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu gitu ya. Kemudian memperbanyak amal, memperbaiki amal, itu adalah sebuah bagian dari husnudzon kita kepada Allah. Karena sesungguhnya bukan amal kita yang memasukkan kita ke dalam surga, tapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah salah satu konklusi awal, karena nanti besok akan lebih seru lagi insya Allah dengan Babe Haikal akan membahas tentang bagaimana kita melakukan setting mind kita untuk bisa merasakan betapa bahagianya orang yang selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan jangan lupa ini admin sudah nge-share untuk memanfaatkan pagi ini dengan sedekah, karena itu sedekah menjadi salah satu amal yang juga bukti kita husnudzon sama Allah. Karena dalam banyak hadis ataupun Al-Quran sudah disebutkan orang yang berinfak itu Allah akan ganti, dan gantinya luar biasa. Dari mulai 10 kali lipat sampai berlipat-lipat yang Allah tidak bighayri hisab, tanpa hitungan. Dan mudah-mudahan keyakinan inilah yang kita miliki ketika kita berinfak di jalan Allah, ketika kita mendukung dakwah MKI, kita punya keyakinan Allah akan balas, dan salah satu balasan yang paling utama adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini saya sedekah dulu. Gimana? Saya sedekah dulu nih. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair, Beh. Ini Bu Yanti nih udah dari Babeh. Nah, alhamdulillah pagi ini Babeh udah langsung sedekah untuk MKI, untuk kegiatan dakwah MKI. Mudah-mudahan sukses selalu, Beh. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Allah selalu melindungi Babeh. Allah selalu jaga Babeh. Dan tentu semuanya jamaah yang dimuliakan Allah di forum ini, di kajian ini, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir,
Allah selalu limpahkan keberkahan, Allah jaga juga, dan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya juga, kalau ada yang sedang kesulitan Allah beri jalan keluar yang terbaik. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا